Silahkan diperiksa dulu kursinya, lacinya. Silahkan dilihat dulu apakah ada sampah. Kemudian rapikan juga bajunya ya anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Nah, sudah. Oke, ketua kelasnya siapa? Resti Bu. Oke, kepada ketua kelas silakan untuk dipimpin doa. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Sonya, Hadir Bu. Lindia, Hadir Bu. Restika, Hadir Ibu. Tika, Hadir Bu. Zakia, Ibu. Misra, Hadir Bu. Isra, Hadir Bu. Adnisha, Hadir Bu. Aziza, Hadir Bu. oke hadir semua ya. Ya Bu. Oke, terima kasih kepada Resti. Ya Bu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya kepada anak-anak tadi sebelum berangkat ke sekolah, pamitan nggak sama orang tuanya? Minta uang nggak? Berapa jajannya sehari? 5.000. 5.000, 10 banyak ya. Iya. Gede jajannya. Terus tadi sebelum ke sekolah ada nggak sholat tadi? Ada. Masih ingat nggak apa kata mamanya tadi sebelum berangkat sekolah? Baik-baik ya kan. Iya. Halo? Hati-hati di jalan. Terus udah sarapan semuanya? Sudah. Apa tadi? Nasi goreng. Nasi goreng, ada nasi. Ada yang mau pakai ayam nggak? Enggak Bu. Pakai telur Bu. Pakai telur ya supaya pintar. Oke, ini udah siap nggak sih untuk memulai pembelajaran? Siap Bu. Serius? Iya. Udah semangat? Semangat Bu. Biar tambah semangat gimana kalau kita semangat aja deh. Baik Bu. Udah bisa kan? Bisa. Kita semangat yuk, biar lebih semangat berdiri. Kita pemanasan dulu sebelum belajar. Udah? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Boleh duduk. Terima kasih ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai, mau nanya, anak-anak masih ingat nggak tentang pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih Bu. Ada yang udah lupa? Ada Bu. Kenapa bisa lupa? Enggak ingat Bu. Kenapa nggak dipelajari lagi? Enggak dibaca. Besok ya, jangan misalnya keluar dari perjalanan, jadi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi anak-anak itu harus paham dengan materi yang dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Kayak materi hari ini, anak-anak harus baca dulu ya bukunya di rumah. Baik, Ya. Bu. Jadi anak-anak semua harus meningkatkan yang namanya literasi. Apa? Literasi. Oke, kan tadi ada yang ingat nih. Ingat nggak kita minggu lalu belajar apa?
saling menghargai perbedaan. Ada lagi? Ya, Isra. Mencintai produk dalam negeri boleh. Ada lagi? Ayo, ayo. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain ya boleh. Ada lagi tidak boleh membeda-bedakan agama, ras, budaya. Jadi agar keutuhan NKRI ini tetap utuh begitu ya anak-anak. Nah, oke. Kan kemarin kita udah bahas tentang keutuhan NKRI. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak bisa nggak membayangkan apa saja contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Coba ibu contohin satu, Bu. Oke, contohnya. Jadi contoh-contohnya ini merangkum 4. Yang pertama ada contoh berperilaku di rumah. Kemudian ada contoh berperilaku di sekolah. Lalu ada contoh berperilaku di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir jadi contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini mencakup 4 aspek. Yang pertama ada contoh berperilaku di rumah, contoh berperilaku di sekolah, contoh berperilaku di lingkungan masyarakat, dan contoh berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada nggak yang bisa mencontohkannya? Ibu, kalau tidak boleh mencubit adik itu contoh atau tidak, Ibu? Ya, itu bisa jadi contoh Istika. Jadi itu adalah contoh berperilaku di rumah. Tangan dulu Istika. Ada tidak boleh mencubit adik. Siapa yang punya adik? Ika punya, Bu. Tika, gimana sama adik? Biasanya main bareng. Main bareng. Bohong. Ih, kamu tuh percaya gak boleh ya, gitu ya. Jadi si Tika dia main sama adiknya, itu juga merupakan salah satu contoh berperilaku di rumah. Aziza tadi katanya juga punya adik, ngapain sama adiknya? Kadang juga bertengkar.
orang tua kita ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Ada contoh berperilaku di sekolah. Siapa yang bisa? Oke, Sonya, membuli teman dulu. Membuli teman? Itu nggak boleh karena apa? Jahat. Iya, jahat nih Sonya. Sonya jahat. Siapa yang pernah dibully sama Sonya? Sonya. Sonya, nggak boleh membuli teman ya. Itu perilaku yang tidak baik. Tidak baik. Ada lagi? Tika juga ada, Bu. Iya. Nggak boleh ya. Anak-anak dengerin sih ya. Kita tuh kan teman sekelas. Jadi kita di dalam ruangan ini satu keluarga ya. Nggak boleh jahat, harus saling membantu kecuali kalau ujian nggak boleh membantu. Iya, Bu. Oke? Ada lagi contoh perilaku di sekolah? Menghormati guru, Bu. Menghormati guru, benar sekali. Ada lagi? Tidak mencontek, Bu. Ya, tidak mencontek. Bergotong royong, Bu. Bergotong royong. Iya, jadi apa yang anak-anak bilang tadi itu adalah contoh-contoh berperilaku di sekolah. Kamu dong. Bagus-bagus ya jawabannya anak ibu. Lalu kemudian ada contoh berperilaku di masyarakat. Ada yang tahu nggak contohnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Di masyarakat itu di mana maksudnya, Bu? Nah, itu contohnya kalau contoh berperilaku di lingkungan masyarakat ini itu seperti misalnya Sonya, dia jalan-jalan terus ketemu sama nenek-nenek nih. Nah, cara Sonya berperilaku ke nenek-nenek itu mungkin Sonya bisa menolong nenek itu, menyapanya, itu merupakan salah satu contoh berperilaku di masyarakat. Paham? Paham, Bu. Kemudian ada juga ini, misalnya di Kampung Tika, mau 17 Agustus kan? Nah, jadi warga Kampung Tika melakukan yang namanya gotong royong untuk membersihkan kampungnya, mungkin karena semangat menyambut hari kemerdekaan kan. Nah, warga yang gotong royong ini sama-sama kan gotong royong, itu juga merupakan salah satu contoh berperilaku di lingkungan masyarakat. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ada contoh berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum masuk ke contohnya, anak-anak bisa nggak mengerti konsep berbangsa dan bernegara? Nggak tahu, Bu. Mana ya cara menjawabnya? Oh, gini deh. Anak-anak pernah lihat orang baris berbaris nggak? Pernah, sedih-sedih, Bu. Oh, kan kita kalau upacara 17-an itu ada yang ini kan bawa bendera apa namanya? Paskibra. Nah, nanti anak-anak kalau misalnya udah SMA nanti ikut ya, ikut seleksi kalau siapa yang tinggi-tingginya harus ikut. Kalau pendek kan Kalau pendek nggak apa-apa, kan bisa dengan cara-cara yang lainnya. kan boleh kalau pendek, Bu. Terus 3, nggak boleh Iya, di-shaming. iya. Di shaming Bu. Iya Bu, di shaming pintar soalnya. Nggak boleh body-body kita. Tapi kan aturannya memang gitu, Bu. Ya, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus Menghargai satu bersyukur. Ya, itu baru bersyukur, baru kita bisa saling menghormati. Jadi kalau misalnya temannya tinggi, kita hormati kalau temannya tinggi. Kita terima aja kalau kita kurang tinggi. Bukan pendek, kurang tinggi. Oke. Nah, jadi itu tadi contohnya adalah yang ikut pasti itu kan mereka kita ikut orang tuh kalau yang jadi pasti itu merupakan salah satu itunya ya, bentuk patriotisme mereka. Jadi mereka dengan baik dan mau menjadi ya pengiring bendera untuk melaksanakan upacara, karena anak-anak kan tahu perjuangan bangsa Indonesia ini dalam meraih kemerdekaan itu sangat luar biasa susahnya. Nah, jadi anak-anak ibu yang nggak ikut ini jadi pastinya kan anak-anak
mengikuti upacara bendera dengan hikmah. Nah, begitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, karena anak-anak ibu sudah paham, kita ngapain lagi ya? Dapat coklat gak, Bu? Jadikan aja sama bapakmu ya. Ibunya Di sini ada gambar-gambar. kok banyak, Bu? Bukan anak-anak banyak. Nah, baca. Contoh sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita udah bahas kan, dan katanya anak-anak sudah mengerti ya. Ya. Nah, jadi di sini ada 4 ini. Ada tempatnya, ada buah juga seperti itu, ada 4 juga kan. Ada sikap dalam kehidupan di rumah, sikap dalam kehidupan di sekolah, sikap dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, dan sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tugas anak-anak ibu, anak-anak bisa lihat apa yang kita pegang ini? Enggak apa. Harus nampak kan berarti ya. Stik es krim itu. Ini ada Dapat. udah paham konsepnya gimana? Ya, biar dijelaskan ya. Kita ambil satu contohnya. Nah, yang ini deh. Anak-anak bisa lihat ini ngapain? Oh, Mama nggak tahu. Baca. Ada lagi? Ada Ayah sama ayah. Ada keluarga, ada ayahnya, ada ibu, ada anak-anaknya yang cantik. Mereka lagi Masak. Nah, menurut anak-anak ini masuk ke mana? Di antara 4 ini. Di rumah. Jadi tugas anak-anak adalah menentukan ini gambar apa dan menentukan ini jatuhnya kemana. Jadi karena ini sikap di dalam kehidupan rumah, jadi anak-anak masukkan. Ke di rumah. Nah, benar. Udah paham? Oke, karena udah paham, ibu mau coba di sini. Jadi tugas anak-anak silakan mencari ini. Kita bagi kelompok aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 tentukan yang contoh perilaku di rumah. Yang kelompok 2 itu cari gambar yang mencontohkan berperilaku di sekolah, dan kelompok 3 itu mencontohkan berperilaku di masyarakat. Untuk yang keempat nanti kita sama-sama aja. Oke? Oke, Bu. Silakan. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2, kelompok 3. Aku dulu. Ya, silakan. Semangat. Cepat-cepat jalan. Antri ya. Nah, ini cepat aja. Enggak, bohong. Yang dapat. Selain dapat yang udah boleh dulu. Oke.
sikap yang tidak bisa menentukan ini keutuhan negara kita karena sudah melakukan yang namanya rasis. Rasis itu apa? Rasis itu kan ini ya seperti yang saya bilang Palestina itu nggak boleh, bukan berarti dia kulitnya hitam kita boleh merah, nggak boleh karena kita semuanya sama. Ini merupakan karunia Tuhan yang luar biasa. Iya lah di mata Allah kita semua sama. Mana sih Resika? Gitu. Oke, kemudian ini ada gambar apa? Oh ya. Nah ini keluarganya lagi gotong royong membersihkan halaman. Itu keluarga semua ada tuh. Itu tangga loh. Nah, berarti ini salah. Ini maksudnya adalah masyarakat ke masyarakat. Berarti kelompok satu kurang poin satu. Ya kurang paham mereka. Dengan tadi katanya udah paham mas. Gitu. Iya. Bener aja. Gitu. Dah, kita lanjut. Dah, empat. Ini ada. Itu yang bersih-bersih membantu. Bu. Nggak nampak bu. Coba dikalikan dulu. Dia ragu berarti dia cuma tahu. Oh iya, kan ini berapa? Nggak tahu bu. Besok pergi sama mamanya. Oke, Bu. Mamanya. Oh. Dah, dan empat. Dah bu. Ini ada papanya, ada namanya, ini ada anaknya dua anak. Jadi mereka lagi ngapain? Bersih-bersih. Jadi ini masuk ke kehidupan di rumah. Benar. Yang ini udah kita bahas tadi ya. Berarti pahami lagi ya kelompok satu. Ini ada yang salah nih. Berarti kelompok satu kurang paham. Baik bu. Oke, kita lanjut. Kehidupan di sekolah. Dikit banget. Iya, dikit ya. Nanti kelompok Kurang paham. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari kehidupan di sekolah. Tapi tadi katanya harus menghormati guru. ini salah itu gurunya. Empat. Ya bu.
perilaku yang membela negara kesatuan Republik Indonesia kita sebagai rakyat Indonesia khususnya ya, kita harus selalu menjaga kesatuan itu dengan tidak itu tadi